Nah teman-teman, materi selanjutnya itu ada manajemen pendidik dan peserta didik. Apa sih manajemen pendidik dan peserta didik itu? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang manajemen pendidik, ada baiknya kita mengetahui dulu nih pengertian manajemen pendidik. Jadi teman-teman, menurut tim dosen administrasi pendidikan, manajemen pendidik itu merupakan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, kata manajemen sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dimana didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kata pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selain pengertian, kalian juga wajib tahu tugas, kewajiban, dan hak pendidik itu. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang tugas pendidik. Jadi teman-teman, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, teman-teman, Supardi juga menyebutkan tugas seorang pendidik ini terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, itu tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, itu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban pendidik. Jadi teman-teman, kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain, yang pertama itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua itu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir itu, pendidik wajib memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya itu ada hak pendidik. Jadi teman-teman, hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama, itu pendidik berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja. Ketiga, berhak mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir itu, berhak memiliki kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah teman-teman, selanjutnya itu adalah peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi. Yang pertama itu ada guru sebagai pendidikan. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Nah, kedudukan sebagai pendidik menurut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua itu ada guru sebagai pengajar. Jadi teman-teman, peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga itu ada guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, tentunya guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik,
vokasional, sosial, maupun juga spiritual. Yang keempat itu ada guru sebagai pelatih. Jadi teman-teman, dalam memberikan pelatihan, guru itu harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Namun demikian, dalam pemberian latihan kepada siswa, tetap harus ditekankan bahwa siswa itu harus dapat melakukan dan menemukan serta dapat menguasai secara mandiri keterampilan-keterampilan yang akan dilatihkan. Selanjutnya itu ada guru sebagai penasihat nih. Teman-teman, tahu nggak sih, peran guru sebagai penasihat itu tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Karena dalam menjalankan perannya sebagai penasihat, guru ini harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya itu ada guru sebagai model atau teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Nah, teman-teman, sifat-sifat positif ini yang ada pada guru itu merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti tanggung jawab dan sebagainya. Jadi, guru itu harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya, terutama di lingkungan sekolah, kampus, dan tempat mengajarnya. Selanjutnya, itu ada guru sebagai korektor. Jadi teman-teman, guru sebagai korektor ini di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didiknya. Karena bila ini dibiarkan berarti guru telah mengabaikan perannya sebagai korektor yang mana menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Selanjutnya itu ada guru sebagai organistor. Guru sebagai organistor ini adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Karena teman-teman, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada guru sebagai motivator, teman-teman. Nah, teman-teman, guru sebagai motivator ini hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Nah, dalam upaya-upaya memberikan motivasi ini, guru tuh dapat menganalisis motivatif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Nah, teman-teman, motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didiknya. Selanjutnya itu ada guru sebagai fasilitator. Teman-teman, guru sebagai fasilitator ini berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik itu. Oleh karena itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas dengan bantuan tenaga pendidik sehingga akan terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik. Selanjutnya itu, ada guru sebagai pengelola kelas. Nah, teman-teman, guru sebagai pengelola kelas ini berarti guru tuh menjadi wali kelasnya. Karena guru sebagai pengelola kelas ini hendaknya kelas dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas ini adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Selain sebagai pengelola kelas, guru ini juga menjadi mediator. Nah, teman-teman, guru sebagai mediator ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Nah, selanjutnya ada guru sebagai evaluator. Teman-teman, guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Nah, teman-teman, berdasarkan hal ini, guru harus memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi, pada hakikatnya, penilaian itu diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia yang cakap juga terampil. Guru tidak hanya menilai produk atau hasil pengajaran, tetapi juga nilai proses jalan atau pengajarannya.
Dari kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik atau feedback tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. Nah, teman-teman, itu tadi peran-peran guru sebagai tenaga pendidik. Nah, materi selanjutnya itu ada penguasaan kompetensi pendidik. Teman-teman tahu nggak penguasaan kompetensi pendidik? Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa seorang pendidik itu harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi. Baik itu kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya itu tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Nah, teman-teman, di sini Supardi mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama itu ada penguasaan kompetensi dasar. Nah, teman-teman, 10 kompetensi versi CBTI kemudian itu oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Yang pertama itu menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kelas. Keempat, menggunakan media atau sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Ketujuh, menilai prestasi siswa. Kedelapan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang kedua itu ada penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian sosial dan profesional. Nah, teman-teman, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, ini merupakan kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua itu kompetensi kepribadian. Ini merupakan kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang ketiga itu ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, selanjutnya itu ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, yang pertama itu ada kriteria dasar seleksi guru dan staf. Yang pertama itu kriterianya yang pertama adalah rasional, kedua ilmiah, ketiga objektif, keempat berpedoman pada laporan analisis, pekerjaan, dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima itu ada efisien dan efektif. Yang keenam memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketujuh dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang terakhir itu dilakukan dengan profesional. Nah, tadi kan udah ada kriteria dasar seleksi. Kali ini ada cara dan metode seleksi. Cara dan metode seleksi yang pertama itu adalah seleksi persyaratan administrasi. Jadi, para guru dan staf untuk melakukan seleksi perekrutmen itu ada persyaratan administrasinya. Kedua, itu ada seleksi pengetahuan umum. Jadi, di sini akan dites. Ketiga, itu ada seleksi psikologi. Keempat, seleksi wawancara. Dan yang terakhir itu ada seleksi referensi. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Jadi, teman-teman, pada dasarnya untuk melakukan rekrutmen itu pasti ada tujuan tertentunya kan? Nah, ini di sini sudah dibagi tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf ini. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. Yang kedua itu untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Keempat itu untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah.
Nah, teman-teman, selanjutnya itu yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program, tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir ini untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada manajemen peserta didik. Jadi, teman-teman, pengertian manajemen peserta didik menurut Knezevis itu merupakan manajemen peserta didik atau pupil personal administration, yang berarti suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik ini adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Jadi, teman-teman, menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik itu yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada forecasting, kedua ada objektif, yang ketiga ada policy, yang keempat itu ada programming, kelima prosedur, 6 schedule, 7 budgeting. Nah, teman-teman, selain langkah-langkah perencanaan peserta didik, itu juga ada kebijakan penerimaan peserta didik yang perlu kalian ketahui. Jadi, teman-teman, kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Nah, penentuan ini mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Nah, teman-teman, faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Materi selanjutnya itu ada sistem penerimaan peserta didik baru. Nah, teman-teman, ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem promosi. Sistem promosi ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Nah, mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya itu kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Nah, yang kedua itu ada sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu seleksi berdasarkan daftar nilai atau DANEM, dan yang kedua ini berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, teman-teman masih semangat kan buat dengerin materi selanjutnya? Materi kita tinggal dikit lagi nih, jadi tolong disimak ya. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Jadi, teman-teman, kriteria ini adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang itu untuk diterima sebagai peserta didik. Berikut ini ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kriteria acuan patokan. Nah, ini merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada kriteria acuan norma. Nah, ini merupakan penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir itu ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Nah, ini sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Nah, teman-teman, materi selanjutnya itu ada rekrutmen peserta didik. Jadi, teman-teman, rekrutmen peserta didik ini merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, penerimaan ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya.
Nah, di sini ada prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembentukan panitia penerima, kedua ada rapat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga itu ada pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat itu ada pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, dan rapat penentuan peserta didik yang diterima. Terus ada pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir itu ada pendaftaran ulang bagi peserta didik baru yang diterima. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada orientasi peserta didik. Jadi pada masa ini merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Nah, situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa lingkungan sekolah ini meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat-tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Nah, lingkungan sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga-tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga yang ada di sekolah. Selanjutnya itu ada tujuan orientasi. Jadi teman-teman, menurut Asmendri, tujuan orientasi ini yang pertama, agar peserta didik ini lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua, agar peserta didik ini mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, untuk mengenali lingkungan sekolah. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Dan yang terakhir itu, agar peserta didik ini dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, selain tujuan, ada juga nih fungsi orientasi menurut Asmendri. Yaitu yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Dan yang kedua ini, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga, bagi peserta didik senior dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Nah teman-teman, itu tadi materi pada video pembelajaran kali ini. Thanks for watching everyone, dan jangan lupa selalu ikutin video pembelajaran with Debstia. Bye-bye.